Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين قال رضي الله عني وعنكم وعن جميع المؤمنين وقال رضي الله عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Semalam kita sudah membahas tentang azan dan semalam kita sudah diajarkan oleh pengarang bahwasanya disunatkan azan itu bukan hanya untuk sembahyang saja, bahkan ada beberapa hal-hal yang mana disunatkan juga untuk azan. Namun di situ azannya itu bukan i'lam namanya, bukan mengiang-iang sembahyang ya. Sambungannya bermula keadaan bang dan iqamat itu dituntut ia pada syarah sabit ia dengan ijma' sekalian ulama. Ujar Dato ya kan bahwasanya azan dan qomat itu adalah hal yang dianjurkan dalam agama. Hal itu berdasarkan kesepakatan ulama. Kan gitu nih. Kita tahu bahwa dalam agama sepakat sudah ulama kita mengadakan azan dan qomat itu dianjurkan. Bahkan semalam dalilnya hadis ada, ya lah dalilnya hadis, ya lah. Dianjurkan azan dan qomat. Sepakat aja sudah ulama itu mengadakan azan dan qomat itu hukumnya dianjurkan. Dan hanya saja khilaf pada bahwasanya keduanya itu adakah ia sunnah atau fardhu kifayah. Yang beda, yang belain. Yang menjadi perdebatan itu hanya ini hukumnya sunat ini sunat kifayah atau fardhu kifayah lah. Jadi sunat ini sunat kifayah maksudnya lah, kadang sunat biasa aja ada sunat kifayah. Itu aja yang diperbedakan. Kalau disuruh ya tadi suruh aja. Ya tadi suruh. Tapi yang beda pendapat itu ulama, apakah ini amarnya ini lin nada, apakah suruhan adzan dan qomat ini hukumnya sunnatkah atau fardhu kah? Itu aja yang beda pendapat. Ya kah? Apakah ini sunat kifayah atau fardhu kifayah? Berarti adalah apabila sunat kifayah asal seikung aja dalam sakampungan ini ada yang adzan, seikung aja dalam sakampungan ada yang adzan. Nah, hasil aja sudah. Ya kah? Ya kah? Misalkan kedatangan ajannya, sekampungan kedatangan ajannya, sekampungan nih kedatangan ajan. Nah, bila hukumnya sunat kifayah, ya ada berdosa bang, adalah kada berdosa bang. Tapi bila menganggap azan itu dan qomat itu hukumnya fardhu kifayah, bila sekampungan kedatangan ajannya, kedatangan qomatnya berdosa karena sekampungan itu ya. Dosa. Maka yang asoh ya kan, nyanyi beda pendapat juga, beda pendapat ya kan. Pian catat di sini adalah atau kalau kita ini pian catat ya kan. Qala Abu Hanifah telah berkata oleh Abu Hanifah wa Malikun dan Imam Malik wa Syafi'i dan Imam Syafi'i telah berkata oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dan bila ada bahasa Arabnya, bahasa Melayu dia tulis telah berkata oleh Abu Hanifah dan Imam Malik dan Imam Syafi'i, huma sunnatani adzan dan qomat itu hukumnya sunnat, itu aja, sunnat kifayah.
Jadi menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Malik, menurut Imam Syafi'i, adzan dan qomat itu hukumnya sunnat kifayah. Wa qala Ahmad, dan telah berkata oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ujar sidin fardu kifayatin ala ahlil amsor. Hukumnya fardu kifayah atas penduduk kampung, ujar Imam Ahmad bin Hanbal, izin fardu kifayah. Nah, itulah kifayah. Nah, maka yang asoh, kembali ulanglah. Nah, jadi pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, yang bertiga itu sini memandangkan adzan dan qomat itu hukumnya sunnat kifayah. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal memandangkan adzan itu hukumnya fardu kifayah. Maka yang asoh, maka pendapat yang paling asoh daripada keduanya bahwasanya ia sunnat kifayah. Jadi pendapat yang asal. Nah, ini kalau kita belajar fikih lah, maka yang asoh paling kuat, berarti lawanannya itu kuat juga. Berarti lawanannya itu sahih, berarti pendapatnya. Itu kalau kita belajar fikih, asoh itu berarti paling kuat ya kan. Asoh lawanannya ini kan yang paling kuat memandangkan hukumnya sunnat kifayah. Lawanannya apa tadi, fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu kuat juga pendapatnya. Nah, itu tuh ya. Nah, beda karena kalau ala sahih, bila ala sahih berarti lawanannya dhaif berarti. Lemah tuh berarti. Itu bila belajar fikih itu. Asoh berarti lawanannya kuat juga berarti. Jadi nama memandangkan fardu kifayah itu kuat hukumnya, pendapatnya kuat. Nama memandangkan sunat kifayah itu paling kuat. Nah, jadi yang paling asoh, paling kuat ya bahwasanya ia sunat kifayah pada hak jamaah. Bila berjamaah itu hukumnya sunat kifayah. Maka hasil sunnah cukup aja sudah. Sunnah itu dengan fi'il itu gawian, dengan gawian setengah mereka itu. Nah, hasil aja sudah, asal ada ajan, 6 ajan dan qomat dalam sekampungan itu cukup aja sudah. Ada jadi berdosa sekampungan. Karena bila pendapatnya fardu kifayah, cocok aja telah apa namanya di KUA dilajari ya, belajar ini 4 jual kali ini 4 jual benar terkadang ya lah, bila orang ajan itu terkadang nang kada bisa diingatan tuh gurai apa namanya tuh iri dia apa itu bisa kada baca itu tarji itu kan Allahu akbar bagamat dulu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hanya asyhadu an la ilaha illallah itu tarji. Ada menangnya memang bertarji dua asyhadu an la ilaha illallah karena sedang muhammad tarji itu benar lebih tertinggal ya kan, banyak ada terperhatikan tarji itu ada terperhatikan tarji lawan nang bisa juga kurang ada terperhatikan muadzinnya apa bila orang sudah diangkat orang jadi bilal kah jadi muadzin kan, nah ingatkan orang nang diangkat jadi bilal lawan muadzin ya kan, itu disuruh orang itu adil ya kan, ada pasif. Jadi bila sudah orang mengangkat seorang jadi bilal sudah ya karena kada usah lagi, nah kalau rumah besar orang yang ada tuh kada usah lagi ya kan, kada usah lagi. Jadi bilal sudah umpani ayam orang bisa lawan kerja nanti bila jadi bilal dah. Oke dah.
atau mentang-mentang suara bagus lah lain lah. Sudah diangkat orang jadi bilang nggak ada pengantinan tak empat dua ya kan. Lain dan ayam selamat dong ya lah. Nggak bisa lain. Ya jaga muruah ya lah. Jaga muruah. Sama aja itu ya kan. Itu hasil aja sudah hasil aja dah. Dan jadi apabila berjamaah hukumnya sunat kifayah azan dan qomat. Bila berjamaah nih sunat kifayah azan dan qomat, dan sunat ain ya kan, sunat per orang pada hak munfarid ya kan. Apabila inya sembahyang sorangan sunat azan dan qomat ya kan. Maka guru ada guru tadi ketulung kitabnya lah, ada biar di dalam kitab tuh kayak ini barang siapa nih sembahyang orang ajan dan qomat, orang nih sembahyang sorangan aja pada ajan dan qomat itu diantara kalabian orang sembahyang yang pakai ajan dan qomat itu dicatat Tuhan pahala orang berjamaah karena bubuhan malaikat tuh ada tempat mengganiakan ini sembahyang ya. Gitu om kita tapi ada kayak gitu ya kan. Jadi bila sembahyang sorangan nih ya, terserah enak nyari nggak ada bapak jiwa ya kan. Dan di kamar jiwa paling bila nyari itu ketahuan orang belum sembahyang lagi itu terserah ya. Itu tapi bila orang sembahyang sorangan ajan dan qomat ini sebelum sembahyang, nah itu ada di antara kelebihan dicatat Tuhan sebagai pahala orang sembahyang berjamaah ya kan. Kenapa jangan? Karena ada malaikat yang mengumpati di belakang Nabi sembahyang ya. Buat sembahyang makanya bikin ada nahan menjapai bandingnya ini seperti ya bandingannya seperti memulai memberi salam. Nah ini perbandingannya sama lawan orang yang memulai memberi salam. Ini hukumnya sunat kifayah juga. Artinya bila serombongan ada sudah memberi salam, hasil aja sudah dapat pahala berataan tuh hasil aja sudah. Hasil aja. Jadi kayak lagi bila orang nih sembahyang berjamaah nih, ini kita memahami lah. Bila orang sembahyang berjamaah ya lah, itu cukup aja seikung nang adzan tuh cukup, hasil aja nang lain dapat aja sudah. Satu jamaah tuh dapat aja sudah pahalanya sama aja ya kan. Tapi bila sembahyang sorangan, nah ini sunat ain, artinya sunat lawan inya adzan dan qomat sunat. Ini persamaannya sama lawan orang memberi salam. Bila datang satu rombongan, itu seikung gin beri salam, dapat aja berataan sudah. Tapi bang guru bila berataan bang, seikung assalamualaikum, seikung masuk assalamualaikum pulang, salah kata nggak? Salah kata. Guru serombongan datang lah. Masuk, assalamualaikum jar, waalaikumsalam. Ceknya masuk langsung, padahal saya rombongan ini assalamualaikum jar. Salah kata lagi. Salah diri nih kan? Salah kata lagi. Ya, ada salah juga bro. Ada salah juga. Makanya pin ada bro, ada tadinya ulun ada membaca biografi kan katanya lah. Atau menakib musuh ini lah, menakib siapa yo? Kadang tuh di Jawa tuh lah ya, ada ulama sidin itu pimpinan pondok sepuh ya kan. Jadi sidin itu menyuruh santri di pondok sidin ini bila ajan berdua pokoknya sih kok aja berdua yang aja berdua. Kadang tuh nah pantal lah. Ya, ada di Jawa tuh pura sepuh. Jadi bila ajannya berdua ajannya berdua ikung berdua. Ya kan? Nah, sudah. Habis itu kelihatan si din tulang buat haji kan dia umrah kan tulang umrah. Nah, ada modelnya anak si din kan siapa kan nama ganjaran sementara.
Nah habis itu waktu sidin tulak itu nang gantiakan samantara ini kada tapi tahu juga modalnya anu adat di situ tuh kenapa jadi dulu kada tapi tahu ini kan imbahan apakah menabur jangan sekali sikung gitu nantinya aja cukup aja sudah sikung karena bila satu jamaah itu sikung gitu cukup aja sudah aja tuh udah buat bang iyalah sikung lah nang aja sikung aja beberapa hari udah sikung aja tentang kebakaran di pondok tuh kebakaran karena mbak sidin datang anu kiai artinya pondok kita orang ajannya berapa kali geram ya sih berpikir ajan satu aja sudah aku padahalkan berdua jangan ada berdua nah itu lain lagi kisahnya ya artinya kada salah juga tuh kada salah juga tapi jangan jauh ada kita tetapi kada salah karena itu guru kada salah juga loh kan memberi salam itu bila satu jamaah sikung itu cukup aja sudah tapi misalkan sikung mas assalamualaikum ya itu salam ya sikung waalaikumsalam assalamualaikum pula ada salah juga kan itu ada salah juga namanya hobinya benar ya sawat mau 50 datang salam ada tersuap buat nah itu dan jikalau seorang pada satu pihak daripada inilah bila si ikung nih aja ya kah si ikung ini aja pada satu pihak itu maksud kita satu bagian ya kah satu bagian daripada negeri yang besar kampung besar Mataraman ini kan gonol nih ya kah sekalinya ajan nang ajan ya kah misal di Al-Hijriyah nang ajan Batu Balai nang ajan ya kah Mataraman ini kan nih satu negeri yang besar nih kampung gonol nih Mataraman nih nah di Batu Balai nang ajan hasillah sunat bagi segala mereka yang di dalam pihak itu cukup aja sudah lawan orang Batu Balai dan lingkungan nang karena corongnya Batu Balai cukup aja sudah cukup aja biar mangkalawan kada unsah 4 aja lagi kada apa-apa aja yang udah Batu Balai aja sudah sampai aja ya orang cukup aja tiada bagi yang lainnya tapi kalau kada sampai takutnya kada dapat nah kenapa corongnya kada sampai nah itu takut sampai jadi bagi satu bagian tuh itu gurai bila satu bagian dari kampung nang gonol ada sebagian nang ajar yalah bagaimana itu lingkungan mana nang sampai suaranya mendengar cukup dapat aja sudah tapi misalkan anak ajar 2 pulang di sini ada papai biar kesubaran corong ya lah ada papai juga ada papai tapi kalau hasil aja sudah hasil aja tapi orang-orang situ di sekitaran situ dapat lah tapi kalau nang di lain mah kada dapat bila nggak sampai suaranya kada dapat dua bagi yang lainnya adalah nah biar jaga terus sedikit ulang ya kan fi baladin sogirin yakfi bi mahallin ya kan fi baladin sogirin yakfi bi mahallin kampung yang kecil cukup satu tempat aja wa kabiratin dan pada kampung nang gonol la budda min mahalin ya kan kada boleh kada dari beberapa tempat kalau kampung gonol itu harus banyak ya kan aja kecamatan Mataraman harus banyak kan aja skala kecamatan gonol nah sudah bermula bobit pada yang demikian itu bahwa adalah bank dan iqamat itu dengan sekira-kira mendengar akan dia sekalian mereka yang di dalam negeri jika menyengaja mereka itu ya kan tetapi tak dapat tiada menghasilkan sunat dengan nisbah bagi sekalian mereka yang di dalam negeri daripada nyata syiar. Namun gurai Semataraman ini asal ada sikung aja nang ajan hasil aja sudah sunat siarnya tapi bagi nang kada mendengar ada dapat pahalanya perlu pulang di situ ajan pulang tapi kalau siarnya dapat aja sudah cukup aja sudah maka diketahui daripada yang demikian itu bahwasanya tiada menafikan akan dia barang yang lagi akan datang daripada bahwasanya bang karena berjamaah memadai akan dia mendengar seorang daripada mereka itu akan dia nah ini kada bertentangan
kan bila gasan berjamaah itu asal si ikum jadi nang mendengar sah aja sudah, kada apa-apa ya sudah. Tapi kalau gasan siarnya cukup aja sudah, berataan itu cukup aja sudah, biasa ikum aja nang mendengar, si ikum aja nang mendengar kada apa-apa. Karena bahwasanya ia dengan menilik bagi membayar asal sunnah bang, membayar itu bahasa kita menunaikan keasalan sunat ada, cukup aja sudah. Dan ini dengan menilik membayar sunnat bang, membayar itu menunaikan sunnat bang daripada sekalian mereka yang di dalam negeri. Nah bahasa kitanya kayak ini ya kan, masalah dapat pahala ya kan, yang keempat dapat pahala yang mana, inggan mana nang mendengar. Bila sikum aja kita mendengar ada apa-apa. Tapi kalau masalah syiar, hasil aja sudah, hasil aja satu kampung nungguan itu hasil aja sudah. Masalah syiarnya hasil aja. Bermula bang dan iqamat itu hanya saja disunatkan keduanya bagi sembahyang fardu yang 5 waktu jua. Nah, ajan lawan qomat itu disunatkan bagi sembahyang wajib yang 5 waktu jua. Tiada bagi sembahyang fardu nadar. Nah, kalau sembahyang nadar kada wajib, kada sunat adzan dan qomat. Dan tiada bagi sembahyang jenazah harus adzan dan qomat. Ya kan siapa kang ini nang meninggal min Tuhan, kan siapa kang meninggal kudu nang bajan komatannya. Dan tiada bagi sekalian sembahyang sunat atau sembahyang sunat kada salam bajan, kada salam bajan komatan. Sembahyang sunat itu kalian sholat jami'ah itu jadi sembahyang sunat. Dan jikalau dituntut mengerjakan dia dengan berjamaah sekalipun, meskipun sembahyang sunatnya itu berjamaah tetap kedosa aja dan tomat kedosa. Ya, ini bila nang sembahyang sunat nang berjamaah itu paling sholat jami'ah, sholat tarawih rahimakumullah, paling ini ya. Maka tiada disunatkan keduanya bagi yang 3 ini. Nah, kada disunatkan sembahyang jenazah kada sunat, sembahyang nadar kada sunat, sembahyang sunat kita kada sunat dua ajan dan qomat. Hanya dimakruhkan keduanya baginya, malah makruh hukumnya. Karena ketiadaan warid bang dan iqamat padanya. Warid itu datang karena kada pernah ada datang riwayat yang memadahakan adzan dan qomat waktu hendak sembahyang yang 3 tadi ya. Daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan daripada segala sahabatnya kada dari Nabi, kada dari sahabat, kada. Ini penetapan hukum itulah, penetapan hukum itulah dia bisa aja kada pernah digawi di zaman Nabi, tapi digawi di zaman sahabat. Itu kalau dijadikan landasan hukum, ajan Jumat 2 kali itu kan di zaman sahabat. Di zaman Nabi sekali aja jam Jumat, sekali aja ya. Di zaman sahabat 2 kali ya. Itu yang kita pakai. Kayak orang batalakan kalau di zaman Rasulullah itu orang batalakan itu tersambat talak berapa? Asal sekali aja menggawinya jatuh talak 1. Tak ucap talak 1000 tuh. Jatuh talaknya tetap talak 1 zaman Rasulullah. Di zaman Sayyidina Abu Bakar tetap kayak gitu. Nah di zaman Sayyidina Umar bapak tahu ujar Sayyidina Umar kata kau itu. Ide enteng akan orang talak tuh nyaman benar nyambat. Jadi Sayyidina Umar bapak tahu ujar Sayyidina, pokoknya bila tak ucap talak berapa, seitu pang jatuhnya. Karena talak itu paling banyak 3, kita ucap talak 1000 jatuhnya talak 3 meskipun sekali dia menggawinya. Itu yang kita pakai dan itulah yang dipakai oleh guru Tuhan kita. Sampai arwah guru ya kan, nggak belajar arwah guru itu tangan tuh. Apabila dicap 3 bunting ditempelkan saja berapa bunting capnya? 3 lah ya, dan cap berarti bila terucap talak 3 jatuhnya pun talak 3 meskipun sekali jam menggawinya. Ada pun yang dipakai oleh orang-orang di kantor, nah mereka itu mengambil pendapat dikembalikan lagi kepada zaman Rasulullah. Itu bukan di kantor kan? Abang guru nang mana nang bujurnya aja. Nah, nang mana nang bujurnya?
dua-duanya itu bisa landasan hukum. Tapi bila kita hendak babi ya kan arwah mudir bari hal ini arwah mudir arwah buratin nih sidin satu-satunya naib satu-satunya naib apabila sidang orang batalahkan talak 3 nang sekali ucap nih ya kan satu-satunya naib yang memadahkan ya kan bahwa jatuh talak 3 sidin habis itu ditagur kurai oleh buah-buahan yang lain buahan anu KUA yang lain ditagur itu aja artinya ya kan anu naib di koti bang guru tuh yang tadi di Martapura tuh ada artinya kotinya bila nunggu jam talak 3 jatuhnya talak 3 juga aja sedangkan di kantoran kan mulai pusat nih sampai ke wadah kita jatuhnya talak 1 nih di Martapura itu ada jadian yang arwah guru tuh ubah guru tapi tetap kita talak 3 jadi bila apa namanya sidang ya lo bila sidang tetap guru tuh menjatuh ujar sidin nah karena kita nih hukum negara nih umpatin negara di sidin jatuh talak 1 tapi bila itu hendak bapi ya kan jatuhnya talak 3 itu babang kita mau pakai namanya menyesaran uluntuk baik mau umpati arwah guru ada batas umpat arwah guru ada batas bisa ulun didatangi orang datang orang kejadian kayak itu orang anu ya kan kejadian tangannya batalakan langsung talak 3 datang di guru kayak ini bawa HP guru ulun merekam guru lajar kenapa bapak juga merekam betakon lah guru 4 betakon ulun jar bila orang itu ucap talak 3 bolehlah guru jar mau umpati pendapat Ibnu Taimiyah wah mati ini berarti nang datang ini kada hendak kayak guru hukumnya ada berarti hendak badu hukum jadinya nah biar tahu lah Ibnu Taimiyah itu siapa kada tahu juga ulun jadi kada tahu juga ini sudah ini bikin kata biar tahu aja kalau hukumnya sudah ini tahu aja kamu sudah hukumnya nanti datang ke kantor situ nantinya merekam bang sana jawab betul kan nanti diadunya maka orang jawab kurang diadunya kena ya kan orang-orang sekitaran Mataraman sini aja jangan aja tahu aja nah kayak gitu tuh ya kan jadi datangi ke kantor datangi ke kantor bertakon di sana apabila ujar bubuhan kantor kena memadahkan balain lawan jawaban bubuhan guru-guru yang ada wadah kita takun di buhan sini ulun ada anu bapak itu betakun sudah lawan bubuhan guru-guru di kampung ulun sidin madahkan jatuh talak 3 pan nah kayak apa dulu kena jawaban bubuhan sidin ikam dia lagi menyari nah itu mati ulun bila salah-salahnya arwah jadi landasan hukum itu di zaman Nabi ya kan atau di zaman sahabat sudah. Adapun iqamah jadi kalau ajan itu sembahyang wajib aja ya kan kalau sembahyang nadar kada usah sembahyang jenazah kada usah sembahyang sunat kada usah juga adapun iqamah maka disunatkan ia bagi tiap-tiap sembahyang fardu atas itlaq kalau qomat itu sunat bagi setiap sembahyang fardu bayang fardu apakah pokoknya anu mengkodo kah kada kah pokoknya bila sembahyang wajib sunat qomat jadi sebelum angkat takbir itu sunat qomat ada kasih nih kadinya dulu nah terkadang pian kayak ini qomat itu kada kayak aja kalau qomat itu kan bisa mengikuti tarinya lah ini ya kan? Kalau ajen ya ini kan kalau ajen kan ini kalau komat kadusa kayak ini aja komat itu biasa aja lapas lagi dua-dua ya kan jadi komat tuh ini aja kada nang komat kada kayak itu kada komat itu biasa aja komat jadi sunat anu qomat bila hendak sembahyang sunat benar qomat ya kalau ajan sunat bagi sembahyang wajib nang sembahyang wajib ya kan tapi kalau sembahyang nadar kada sembahyang qadaan sama aja bang ya kan nah sama ada iya tunai atau qada
dan sama ada ia dijamakan atau tiada. Jamak apa? Makanya kan sembahyang jamak tetap qomat lah, tetap qomat ya. Dan sama ada ia pada laki-laki atau perempuan dan lelakian kah bebinian kah qomat tetap qomat. Tetap qomat. Atau khunsa atau manusia rakitan. Khunsa itu manusia rakitan. Anu khunsa itu kelamin dua itu sunat qomatnya. Jadi munyakawa bila sembahyang di rumah, nak sembahyang yang wajib ya karena ingat akan qomat apa adalah qomat lah. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas sholati hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hanya sembahyang. Dan sama ada iqamat perempuan atau khunsa itu bagi seorang dirinya atau bagi segala yang seumpamanya, tiada bagi segala laki-laki. Nah, qomatnya bebinian lawan khunsa ini gasan inya kah sumbayang sorangan tetap sunat juga qomat, atau bubuhan bebinian berjamaah bebinian nah qomat juga. Kalau boleh bebinian berjamaah boleh lah. Ya kan bebinian itu berjamaah boleh, tapi sapnya benar aja bila imamnya bebinian jangan nong di muka kayak ini kaida. Bila imam bebinian itu di tengah-tengahnya aja, tapi tambah jibang sedikit pada makmum. Itu bila jamaah bebinian. Anu perlu juga kita pahami lah. Anu kan bila imamnya tuh lelakian, makmumnya lelakian, ini imamnya lelakian, makmumnya lelakian, sorangan nih sama-sama sorangan, kan lelakian, makmumnya, imamnya lelakian juga, itu sunat kan si makmum lelakian tadi begadang di sebelah kanan, sunat begadang di sebelah kanan. Nah, tapi bila makmumnya bebinian, ini karena kita bisi ilmu bebinian itu belain pada lelakian, lalu aja boleh kita bisi pendapat bahwa bebinian itu di sebelah. Nah, ada sebenarnya bebinian itu di belakang. Ini berjamaah lelakian, imamnya lelakian, bebinian, makmumnya bebinian sorangan. Ini bila berjamaah dua laki ini nih. Nah, berjamaah itu makmumnya di belakang sini sejajar. Kadang di sebelah kiri kada. Adapun di sebelah kiri itu kita memaham, karena kita memaham oh bila lelakian sorangan di sebelah kanan berarti bebinian. Kalau sebelah kiri ya pun kita pahamannya ya, karena rumusnya lelakian lawan bebinian berbeda. Jadi itu kita memaham kada. Jadi bila bebinian sorangan di belakang kayak ini. Tapi catatannya kan bila muat kamarnya tuh. Bila kada muat di mana? Jangan dikarasi. Jangan dikarasi. Belum temu kada jadi berjamaah. Udah muat dia. Udah sebakaras. Jadi bila makmumnya bila imamnya bebinian dan makmumnya bebinian, itu si bebinian tadi sunat inya qomat. Atau bila inya bebinian sembahyang sorangan inya nah sunat juga inya qomat. Tapi apabila imamnya lelakian inya bebinian kan usah qomat. Jadi jangan laki nih qomat ya. Lelaki jangan qomat itu. Bebinian itu qomatnya bila inya sapada bebinian atau inya sembahyang sorangan qomat inya. Bila laki ada yang laki disuruh qomat. Jangan lagi makan juga ya kan bergantian komat yang gitu ya kan kalau mau komatnya ini komat yang seorang atau bagi segala yang seumpamanya tiada bagi segala laki-laki kan dosa bila ada lelaki yang beginian. Dan adapun bang maka hanya beda lawan ajan pulang. Kalau ajan maka hanya saja disunatkan ia pada laki-laki juga. Nah ajan itu lelakian aja kadusa bebinian kenapa pacangan sumpan serampungan bila bebinian ajan kemana mati orang ya kan. Nah, jadi kadusa bebinian aja qomat saja ya kan. Itu gin apabila dasar terdedah lelakian. Bila masih ada lelakian aja. Dan jika ada ia kanak-kanak atau meskipun kekanakan kan apa-apa ya kan asal memayis saja inya ya asal memayis saja.
Kalau masalah bahapal benar guru aja jangan beratan aja orang aja tuh bahapal beratan aja itu bisa disalahkan. Kadang-kadang dalam bukunya aja dia kan bahapal beratan. Wajar aja bilang bahapal itu anak-anak. Atau ada ia munfarid itu sembahyang sorangan. Dia sorangan. Atau mendengar ia akan bang orang yang lain sekalipun meskipun ia mendengar aja orang lain tetap ia sunat aja 2 bulan. Maka tiada disunatkan bang pada perempuan atas itlak pokoknya bebinian kada sunat aja kayak apa kada ada sunatnya aja sama ada ia bagi seorang dirinya atau istrinya sorangan kah atau bagi yang lainnya dan sama ada ia pada tempat yang sunyi daripada laki-laki yang halat atau biada. Pokoknya bebidan kalau bisa aja gitu aja. Tapi kalau masalah hafali semalam lah bagus saja hafal aja bebidan aja. Bagus saja. Kenapa bebidan jadi perlu jujur hafal aja. Kalau pindah anak nangis bener kena anak mau karena apa di kimol situ hamuk nih. Nah, sudah loh semalam dia apa kan? Dia jadi Allah. Jadi perlu juga hafal. Kamu nggak ada hafalnya kan ya sama aja lah perlu juga ya lah perlu juga itu nggak semalam apabila akan pindah macan jangan aja tapi semalam syaratnya jangan nyari ya jangan nyari bila nyari kan bukan karena bacaannya ambil orang ajan juga guru nih kan seorang dihafal dan sama ada ia dengan perlahan-lahan atau dengan nyaring lah begamat kah pokoknya bebinian kalau seajan nggak dia titik sudah tetapi jika bang perempuan dengan perlahan bagi seorang dirinya atau bagi segala jamaah perempuan niscaya haruslah ia dengan tiada mampu tapi bila dasar pengarasan juga dasar hendak juga bebinian ini ajan ayuai bila begamat nawan kesan jamaahnya bebinian harus setuju apa boleh aja tuh kada makruh hadapan dasar pengalasan nih dasar hendak juga dan jadilah bangnya itu zikrullah nah itu dihukum makan jikir ada dianggap ajan kada dianggap jikir benar aja ya kan supaya jangan tersinggung jadi dianggap jikir gitu kan dan jika bang itu dengan nyaring maka yaitu makruh baginya jika tiada ada hadir laki-laki yang halal. Nah, tetapi bila dasar nyaring bebinian tadi ajan, kada ada lelakian nih padahal nyaringinya ajan, hukumnya makruh. Dan haram ia atasnya jika ada hadir laki-laki yang halal. Nah, tapi bila ada lelakian, haram hukumnya bebinian tadi ajan haram. Kenapa? Karena ditakuti. Karena ditakuti adalah karena ditakuti daripadanya fitnah ya. Karena takut fitnah dengan mendengar suaranya seperti menilik mukanya. Kalau pina ada fitnah karena aja beginian ya kan nyari mikrofon kan orang penasaran orang melihat yang sono siapa nih orang nah karena dia di orang mukanya nah haram hukumnya haram. Dan hanya saja ya kan harus bagi perempuan bernyanyi nah tapi lah bila bernyanyi harus boleh aja bila bernyanyi ya kan bermaulidan kada apa-apa tapi bila ajan bernyanyi itu haram tapi bila inya nyair kada apa-apa nah ini perlu nih buat bisi-bisi gua bawa kada apa-apa bernyanyi kada apa-apa ya kada apa-apa ya tapi asal lagunya itu kada dengan lagu menimbulkan syahwat juga apa musik dangdut musiknya kan serta ada laki-laki yang halal mendengarkannya kan apa boleh aja bebinian menyair ya kan sedangkan nang duduk itu ada lelakian kan ada apa ya. Kenapa? Karena bahwasanya dimakruhkan baginya menyahaja mendengar dia jika tiada takut ia akan fitnah sekalipun. Kenapa jadi boleh aja bebinian kenapa aja bila bebinian aja hukumnya haram. Bila ada lelakian, tapi kenapa bebinian itu bila ia menyair hukumnya boleh aja. Kenapa?
Oh karena alasannya kayak ini, apabila bebinian tuh menyanyi, menyair atau menyanyikan itu bagi si lelakian, itu lelakian itu dimakruhakan, beristilah mendengarkan tuh dimakruhakan. Jadi bila benyanyi lelakian ini sebenarnya dimakruhakan mendengarkan benar bila bebinian nang menyair deh makruh, ya kan? Tapi bibiniannya karena kita dimakruhkan benar mendengarkan, ya, berarti ketika ini nyair kada apa-apa, berarti kita terdengar-dengar aja kada haram hukumnya, karena kita kada disuruh mendengarkan. Nah tapi beda lawan ajan. Kalau ajan orang yang mendengar ajan disuruh mendengarkan. Berarti bila bebinian nang ajan berarti bang lelakian disuruh mendengarkan, makanya haram bebinian. Haram bebinian kayak itu tuh ya. Oh mana ini? Jangan itu ya. Adapun bang maka disunatkan menyengaja mendengar dia, karena jikalau kita haruskan bang bagi perempuan niscaya membawa yang demikian itu kepada menyuruhkan laki-laki yang halat dengan menyengaja mendengar suaranya yang ditakuti daripadanya fitnah. Kan itu tuh. Bila kita memadahkan bebinian boleh aja, sedangkan ajan itu disuruh didengarkan. Bila bebinian nang ajan dibolehkan, berarti lelaki disuruh karena mendengarkan suara bebinian. Nah, terpuntalnya nak biasanya. Maka yaitu tertegah. Dan lagi pula menilik pada orang yang bang pada ketika ia bang itu sunnah, dan bila orang ajan itu melitihilan orang ajan itu sunnah, maka jikalau kita haruskan bagi bang baginya, niscaya membawa ia kepada menyuruhkan dia dengan menilik kepadanya dulu kayak itu lah. Berarti orang ajan tuh dicangangi, sunnah lah dicangangi gitu. Tapi kalau nomor di loto itu kada juga dicangangi jelek jelek. Oh itu ya kan sunnah gitu lah. Maka yaitu tertegah pula, dan hanya saja harus bagi perempuan menyaringkan suaranya dengan talbiyah. Tapi kalau talbiyah ada apa-apa bebinian banyarin ulang nih. Kenapa? Karena tiap-tiap orang masgul itu sibuk ia dengan talbiyah dirinya. Karena setiap orang bila anak orang pada badannya bertalbiyah, orang pada terperhatikan juga kadang gaduh juga orang. Dan lagi tiada disunatkan menyengaja mendengar bagi talbiyah, dan orang bertalbiyah itu kita kan disunatkan juga mendengarnya. Kita bila kita di situ sunat juga kita bertalbiyah. Dan tiada sunat menilik pada yang mengucap talbiyah. Nah kada sunat juga meneliti siapa yang mengucap talbiyah bersalahan dengan bang dan khunsa seperti perempuan ya kan pada sekali yang tersebut itu. Nah kayak itu telah. Dan jika ada atas seorang laki-laki beberapa sembahyang, misalkan seorang laki-laki ini ada tertinggal banyak sembahyang nih yang luput ya kan, banyak kodoannya ya kan, apa aja zuhur, subuh kasiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, apa ada tak sembahyang lagi banyak nih rentengan ada sembahyang lagi, maka menghendaki ia mengqadha dia dengan berturut-turut ya habis itu ya kah karena inya orang belajar jadinya anak diqadhonya nih nang mulai subuh zuhur asar tadi kata sembahyang anak diqadhonya, maka disunatkan bang sembahyang yang pertama jua tiada bagi tiap-tiap sembahyang yang kemudian. Jadi bila langsung menggawinya berturut-turut itu langsung bila menggawi mengkodenya itu langsung ingatakan sekali ajan pertama aja yang disunatkan aja, dosa ketiganya nggak dosa ya kan, hanya disunatkan baginya iqomat. Tapi kalau qomat sunatkan lah, jadi ajan dulu qomat sembahyang subuh nya mengkodok, salam subuh qomat sembahyang zuhur nya qomat pulang hanya sembahyang asar, jadi qomat lah. Dan jika dikehendakinya mengqadha dia dengan bercerai-cerai, maka jika bila anu pura jar bila langsung beratan diqadha kuyuhan ulun subuh aja dulu, mengqadhanya subuh aja dulu, tuntung mengqadha subuh santai dulu ulun kena minum dulu merokok dulu kena handa dua bilah, nah hanya kena ulun mengqadha zuhur pulang itu kan tuntung mengqadha zuhur santai juga pulang tuh handa dua bilah dulu.
nah hanya karena mengkodok asar batang bercerai-cerai ini. Nah maka jika lanjut pasal antara tiap-tiap daripadanya, pasal itu pemisah. Jika lanjut itu lawas, lain lanjut kita susul lain lah. Maka jika lanjut bila lawas, pasal pemisah antara tiap-tiap daripadanya pada huruf disunatkan bagi tiap-tiap sembahyangan. Tapi bila lawas kayak tadi itu saban sembahyangan nama ajarnya. Dan kalau dijamakannya zuhur serta asar atau maghrib serta isya dengan jamak takhir, sunat baginya sunat baginya bagi sembahyang yang pertama jua, tiada bagi yang kemudiannya, sama ada ia ampunnya waktu atau tiada. Pokoknya bila jamak takhir nih, ya kan ingat akan sembahyang pertama tuh ba'ajan, ya kan? Sembahyang kedua kena qomat saja. Dan seperti demikian itu jika dijamakannya kerja dengan jamak takdim, melainkan jika masuk waktu yang kedua dahulu daripada mengerjakan yang pertama, maka sunat pula baginya bang pada sembahyang yang kedua karena hilang tabaiyah baginya. Nah, lanjakannya kayak ini ya kan, orang hendak menjamak takdim kan, misal tuntung sembahyang yang pertama, ya kan, sekalinya ini masuk waktu yang kedua, ini hendak membawa asar di sembahyang zuhur. Berarti kan ajarnya waktu sembahyang zuhur aja aturannya. Asarnya pang qomat aja karena ini bila dijamak takdim. Tapi bila kelambatan menggawi, tuntung bejuhur, niatnya hendak menjamak sekalinya ingeng sampai asar nih. Sampai asar. Nah, itu Bapak kayak apa asarnya aja? Ajarnya pulang sunat. Sunat aja. Kita gawi juga kan kita ajan-ajannya kan. Dia langsung angkat takbir aja nih ya. Minimal paling kada qomat lah, paling kada qomat barang. Sunat baginya bang sembahyang. Dan jika disumbahyangkannya sembahyang qadha dan sembahyang tunai dengan berturut-turut, sunat baginya bang bagi sembahyang yang pertama jua, sama ada didahulukannya qadha atau sembahyang tunai atau dikemudiankannya akan dia daripadanya. Melainkan jika didahulukannya sembahyang qadha, maka kemudian daripada bang ia sembahyang qadha masuk waktu sembahyang tunai, maka disunatkan baginya bang pula bagi sembahyang tunai. Kayak tadi juga kayak tadi juga. Adapun jika tiada berturut-turut antara sembahyang qadha dan sembahyang tunai, maka disunatkan baginya bang bagi tiap-tiap daripada keduanya. Dan sunat baginya menyaringkan suara dengan bang barang sedapatnya. Nah, sunat bila ajar itu dinyaringi, sunat dinyaringi bila ajar. Dan jikalau ada ia munfarid sekalipun, meskipun ia sembahyang sorangan lah. Jadi nyaring kadang mau nyaring bandar atau kada juga nyaring gantaringannya mandangan kata sunat. Jika ada ia pada tempat yang lain daripada umpama masjid yang telah didirikan di dalamnya sembahyang dengan berjamaah. Ini bila sembahyang sorangan di rumah. Apabila di masjid Tambakas sudah orang sembahyang di situ, kada usah lagi aja di situ dikira orang sampai pulang kena waktunya. Nah, bisa. Dan pergi mereka itu daripada, karena tersebut di dalam hadis Bukhari sabda Nabi Muhammad SAW bagi Abi Sa'id Al-Khudri, ujar Nabi, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika wa adzanta lis-salati ya farfa sautaka bin nidai wa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Artinya bahwasanya aku lihat akan dikau mengasihi akan kambing dan badiah. Badiah itu badiah itu kampung lah atau jauh di dusun kayak gitu. Ya Nabi, aku aja Nabi melihat ikam ini ketujuh mana bingung kambing nih dan jauh pada orang kelalahan kambing.
Maka apabila ada engkau pada kambingmu atau di dalam badiahmu, nah jenabilah bila ikam jenabi nerahatan malalahan kambing jauh pada orangnya atau di tengah mana ikam di tengah padang mana ikam, maka bang engkau dan ikam azan karena sumpahnya kemana sumpahnya ajan ikam. Nah maka pasan Nabi maka nyaringkan olehmu akan suaramu dengan bang nyaringi jadi Nabi ajan nyaringi jadi dia soal yang sorangan nyaringi aja nyaringi karena bahwasanya tiada mendengar akan suara orang yang jin dan tiada manusia, karena bahwasanya siapakah mendengar jin kah manusia kah, dan tiada suatu melainkan naik saksi ia baginya pada hari kiamat, karena pada tanah mendengar suara ajan yang itu menjadi saksi bahwa ini telah menyuruh untuk sembahyang. Makanya kan dalam riwayat bila orang itu di dunia jadi muadzin Nabi itu memadahkan di negeri akhirat karena Nabi orang-orang yang di dunia ini jadi Bilal atau jadi kaum ajan ya kan diancam di masjid itu karena bila di negeri akhirat ya Nabi gulunya tuh panjang-panjang ya gulunya panjangnya pada nang istilah gulunya gini panjang ada itu artinya apa inya tuh bagana di tempat nang dimuliakan Tuhan ya kan tinggi-tinggi tempatnya kena jadi sekira-kiranya tuh kau melihat kalau ada orang di bawah tuh kau itu istilahnya kan pada nang bulunya panjang-panjang itu kata itu kan maksud Nabi ya kan untuk hutan-hutan bulu itu tentang panjang bulu loh kan aset bulu banyak tuh ini tuh dapat tempat kedudukan yang tinggi-tinggi di hadapan Tuhan jadi itu kau mengontrol orang di bawah tuh kau melihatnya tetapi memadai pada bang orang yang memparit bahwa memperdengarkan ia akan dirinya jiwa memadai adalah memadai dirinya jiwa bersalahan dengan bang karena memberitahu akan masuk waktu seperti yang lagi akan datang ia pada syarat bang dan iqamah. Jadi kalau sembahyang sorangan cukup aja pangguruai hingga telinga seorang mendengar cukup aja. Tapi nang abdolnya nyatakan tetap baik gue dinyaringi. Nang abdolnya tetap dinyaringi. Nah, adapun jika ada ia pada umpama masjid yang situ berdoa Allah bisawab. Nah, mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat ahli baitnya Rasulullah dan berkat guru-guru kita bertanda Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita kawam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh guru-guru kita kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan tadilah bila hendak sembahyang sorangan tadi bahwa azan ya minimal benar kok umat maka jangan langsung mengangkat takbir. Al-Fatihah. Alhamdulillah.